Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah lihat tadi videonya, beberapa video yang sekarang lagi booming di negeri kita. Ya, lebih tepatnya cuplikan video. Di situ ada perihal 3 periode, terus ada sidang HRS, lalu ada perihal yang ada kaitannya dengan undang-undang ITE ini, di Surakarta, Pak Gibran. Lalu ada juga perihal impor beras. Lalu di sini juga ada perihal COVID, di mana di beberapa belahan dunia sudah mulai ada semacam ketidakpercayaan atau semacam pembangkangan akan aturan-aturan keterkaitan dengan pandemi yang ditetapkan oleh pemerintah masing-masing di setiap negaranya. Di sini saya tidak akan membahas perihal semua secara detail, tapi di sini saya akan membahas secara poin dari semua permasalahan yang ada. Ya, bisa kita bilang di sini sebenarnya ini hanya masalah kepercayaan akan pembenaran. Jadi beberapa kelompok atau beberapa elemen di negeri kita, atau mungkin semua lapisan masyarakat Indonesia ini hakikatnya hanya masalah benar atau dianggap benar, atau pengen dianggap benar, atau merasa benar. Jadi ini pembenaran, masing-masing merasa benar dan masing-masing menyatakan pembenarannya. Di sini kita akan kaji masalah pembenaran yang asal katanya benar, dan kalau kita lihat secara keilmuan, bahasanya adalah kebenaran. Kebenaran itu apa? Jadi kita akan melihat kebenaran itu apa sih? Ada kebenaran mutlak, ada kebenaran secara objektif, ya. Ada kebenaran relatif. Ya, di sini kita sering mendengar atau membaca, oh itu hoax, itu nggak benar. Tapi di satu sisi, beberapa kelompok merasa itu benar. Contoh misalnya kita anggaplah seperti kita udah kenal ya kelompok misalnya buzzer, ya kan. Terus kelompok buzzer itu merasa bahwa ini presiden terbaik, ini idola kami, ya kan. Tapi di satu sisi
Ada juga yang merasa, oh itu bukan yang terbaik. Banyak langkah-langkahnya, misalnya diserang oleh kubu lawannya. Nah, makanya ini menarik. Menariknya saya akan membahas tentang kebenaran. Kita akan kaji masalah kebenaran ini untuk mengurai semua permasalahan yang ada di negeri kita. Jadi tidak ada semacam perang opini, ya. Karena selama ini perang opini di manapun di negeri kita ini, di sosmed terutama yang sekarang sedang marak, wasitnya hanya itu, undang-undang ITE. Apalagi kita lihat undang-undang ITE sampai detik ini belum direvisi. Nah, di undang-undang ITE itu ada yang menyatakan pembenaran, merasa benar. Tapi ada juga yang merasa bahwa saya udah ngomong benar, ini kebenaran, kenapa saya masih dipanggil atau ditangkap? Nah, makanya menarik sekali saya akan membahas masalah kebenaran. Oke, nanti kita lanjut lagi, kita cari tempat yang enak. Oke, kita ketemu lagi. Kembali pembahasan kita tentang kebenaran. Nah, kita lihat nih di sini lebih terbuka alamnya, jadi mungkin lebih nyaman kalau kita bahas masalah kebenaran. Apa sih itu kebenaran? Kebenaran itu secara umumnya atau arti dasarnya adalah benar. Benar itu adalah sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan yang kita ucapkan. Yang terjadinya pun sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Itu kebenaran. Kebenaran itu pun ada beberapa jenis. Ada lagi kebenaran ilmiah. Nah, ini agak panjang kebenaran ilmiah ini. Kebenaran yang diperoleh secara mendalam berdasarkan proses ilmiah dengan nalar dan logika, karena harus melalui pendalaman secara pragmatis dan korespondensi. Ya, kalau kebenaran ilmiah itu lebih diarahkan kepada para ilmuwan, para dokter-dokter, para peneliti, saintis. Kalau keterkaitan dengan kebenaran ilmiah, di sini kita coba mengkaji teori kebenaran supaya kita nggak ntar asal ngomong ini salah, itu salah, sedangkan kita tidak tahu apa arti kebenaran itu. Jadi kebenaran itu ada 3 tipe kebenaran atau 3 karakteristik kebenaran. Ada kebenaran mutlak, ada kebenaran subjektif, ada kebenaran objektif. Lalu melahirkan satu tipe lagi, postmodern kebenaran. Awalnya tapi hanya 3 karakteristik kebenaran yang ada. Pertama,
Kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu kebenaran yang tidak diciptakan oleh manusia. Kebenaran yang berdasarkan kalam-kalam Allah, perkataan-perkataan Allah yang terkandung di dalam kitab suci. Itu kebenaran mutlak. Itu yang pertama kita harus tahu. Pertama kali manusia hidup itu mempunyai pedoman kebenaran mutlak. Jadi di sini kebenaran tidak diciptakan oleh manusia, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia hanya menjalankan tugasnya saja. Awal Nabi Adam turun ke bumi membawa kebenaran mutlak, dan seluruh umat manusia hanya mempunyai tugas dari kebenaran mutlak tersebut. Pertama, meyakini. Kedua, meneguhkan. Ketiga, menemukan. Yang terakhir, mengaplikasikan kebenaran mutlak tersebut. Itulah awal kebenaran. Lalu kebenaran itu dibuat suatu frasa kalimat, frase kalimat oleh manusia sendiri, yang lebih kurangnya memiliki arti apa yang diucapkan itu sesuai dengan tindakan, sesuai dengan yang dituliskan. Oke, kita kembali ke karakteristik kebenaran. Setelah kebenaran mutlak, ada kebenaran objektif. Ini sering kali kita dengar. Yang objektif dong dalam menilai. Kita nggak tahu nilai objektif dalam arti kebenaran ini yang akan saya bahas. Jadi kebenaran objektif itu adalah kebenaran yang bersesuaian dengan fakta, yang beralasan dengan realitas. Realitas dan situasi yang aktual, tanpa mengambil persepsi dari pengamatnya. Itulah arti kebenaran objektif. Kebenarannya harus bersesuaian dengan fakta dan beralasan dengan realitas, sesuai juga dengan situasi yang aktual. Yang aktual maksudnya apa? Sesuai aktual dengan fakta yang pada saat diucapkan, atau yang tergambar atau terlukis atau tertulis atau terlihat, tanpa mengambil persepsi dari pengamatnya. Dan tidak mengandung kontradiksi, tidak bertentangan. Contoh ya. Contoh. Matahari terbit dari timur, tenggelam di belahan barat. Fakta itu. Dan alasannya realitas juga, real, tidak bersifat kontradiktif, sesuai. Jadi kalau ada ngomong matahari terbit dari barat, nggak objektif. Nah, itu yang disebut objektivitas. Mengandung kontradiktif, misalnya ya. Si buta dari gua hantu penglihatannya sangat tajam.
Sangat tidak realistis, sangat tidak objektif. Si buta dari gua hantu penglihatannya sangat tajam. Orang buta mana bisa ngelihat? Atau misalnya si Budi, seorang bisu yang pintar berdebat. Orang bisu mana bisa berdebat? Ngomong aja nggak bisa. Oke? Fase yang ini insya Allah cukup jelas. Itu yang disebut kebenaran objektivitas. Oke, kita masuk lagi ke yang tahap kedua. Yang kedua, kebenaran subjektif. Apa itu kebenaran subjektif? Kebenaran yang sudah memiliki standar dan aturan yang telah disepakati. Jadi aturan yang telah disepakati. Jadi atas dasar kompleksitas dengan sikap tertentu. Kompleks itu kan artinya banyak, rumit mungkin, complicated, dan dengan sikap tertentu. Sikap tertentu yang harus memiliki keterkaitan atau korelasi pikiran, intelektualitas, dan kenyataannya. Jadi proposisi kesesuaian dengan keilmuan orang tersebut atau wawasannya, intelektualitasnya, ya kan, dengan kenyataannya, tapi keterkaitannya itu harus ada. Itu yang kita sebut kebenaran subjektivitas. Kompleksitas tertentu itu juga harus memiliki keterkaitan atau hubungan, tidak bisa berdiri sendiri. Keterkaitannya ini yang memang harus ada. Tidak bisa dibilang kebenaran subjektif apabila tidak ada keterkaitan dengan toleransi proposisi, kesesuaian dengan keilmuan, wawasan, intelektualitas. Dan kenyataannya. Jadi proposisinya juga harus sesuai dengan kenyataan, keilmuannya, wawasannya, pikirannya. Karena manusia itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Ya makanya di sini kebenaran subjektivitas dengan kadar, standar, dan aturan yang telah disepakati. Yang terakhir ini kebenaran postmodern, relativitas modern. Mungkin lebih simpel kalau saya bilang di sini suka-suka gue. Kebenaran yang ada dan cenderung digunakan dulu itu di Eropa, di Amerika, tapi sekarang sudah ada di Indonesia, kebenaran postmodern. Sebagaimana kebenaran itu melalui sudut pandang masing-masing, jadi dianggap benar. Kebenaran postmodern, misalkan di Amerika dianggap wajar dan benar-benar aja, sah-sah aja apabila seorang anak memanggil bapaknya dengan namanya. Misalnya namanya Johnny. Hey Johnny, what are you doing Johnny? Where are you Johnny? Nah, itu pembenaran postmodern. Mereka berjemur di pinggir pantai dengan pakaian bikini. Sebagaimana sudut pandang orang sana ya dianggap benar. Walaupun di sini juga sudah mulai terpengaruh dengan
teori kebenaran postmodern tersebut. Misalkan perempuan pakai anting, laki-laki pakai anting. Di dunia selebritis, di Eropa, di Amerika, dibenarkan aja itu seni, dan mulai merambah ke sini, dianggap benar aja seni kok, seni boleh. Nah, pembenaran postmodern seperti itu. Oke, dari teori-teori kebenaran itu saya harap jelas. Selanjutnya kita akan kaji beberapa poin yang tadi saya jabarkan dengan kondisi yang ada. Persoalannya hanya kita ini tidak pernah menyiapkan pasar untuk mereka. Industri pengolahan pasca panen inilah yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita kerjakan. Kita ini semuanya sebetulnya ngerti masalahnya, kita ngerti problemnya, kita ngerti persoalannya. Yang belum ada adalah niat untuk menyelesaikan masalah itu. Yang belum ada adalah kemauan untuk menyelesaikan. Impor, dikit-dikit mengimpor. Kenapa nggak dikejut produksinya? Karena ada yang masih senang impor. Ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Kita ini sangat melimpah. Ya kok kita impor? Nah ini yang senang impor ini ya. Kaget. Bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Bang, apalagi diimpor, modal petani. Nggak kira-kira, yang ada aja beli di pasar Johar maunya berapa ton sehari. Petani modal sayang. Mau 1000 ton sehari, banyak di pasar Johar. Ini mah yang ada aja nggak pada laku. Diimpor lagi. Beli aja ke sini, bapak-bapak, nggak usah ke Thailand. Nggak usah ke nenek gua juga bisa.
sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden 3 periode, ada yang lari presiden 1 kali tapi 8 tahun, akan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amandemen. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Saya Arham Mupin, pemilik akun Instagram @arham87. Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, benar saya menulis komentar di akun Instagram @garudarevolution yang berfollower 650.000 follower tentang semifinal dan final Piala Menpora di Kota Solo. Saya menulis komentar, tahu apa dia tentang sepak bola, taunya cuman dikasih jabatan saja. Dengan ini saya meminta maaf kepada Bapak Gibran Raka Buming Raka dan seluruh masyarakat Kota Surakarta. Saya menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Apabila saya mengulanginya, sanggup diproses sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih.